hadir di SMK Maharati untuk menyampaikan materi tentang gizi. Dan sebelum kita memulai sosialisasi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya agar kegiatan kita dapat diperlancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Ibu berikan waktu kepada Dr. Nabila untuk menyampaikan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, masih pada semangat semua ya? Walaupun udah lewat pagi, udah mungkin perutnya udah mulai lapar karena bentar lagi udah masuk jam makan siang, tapi saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman semua yang masih pada semangat banget jam segini ya. Sebelum mulai saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Nabila, atau biasanya kalau di klinik ASMI itu saya dikenalnya Dr. Abel. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan dari tim CSR PAMA untuk menyampaikan materi mengenai gizi yang berkenaan dengan Hari Gizi Nasional hari ini ya. Tema yang saya ambil adalah gizi remaja membangun kesehatan masa depan. Kira-kira ada yang tahu nggak apa kaitannya gizi remaja dengan membangun kesehatan masa depan? Kenapa sih belakangan yang ini selalu ngebahasnya gizi? Visi misi presiden yang dibawa gizi, makanan bergizi diberikan di sekolah-sekolah, mencegah stunting. Kenapa selalu yang dibahas gizi? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Yang perempuan ada? Ada yang pernah dengar mengenai bonus demografi nggak? Oke, jadi kenapa gizi remaja itu penting dan sering dibahas belakangan ini oleh pemerintah? Karena Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Jadi 70% dari penduduk rakyat Indonesia ini, 70%-nya itu berada di usia produktif ya, seperti teman-teman semuanya. Jadi mulai usia sekolah hingga nanti usia kerja. Nah, kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan baik bonus demografi yang cuma bisa terjadi dalam satu peradaban itu, maka dampaknya itu akan negatif untuk untuk kehidupan selanjutnya. Kalau misalnya gizinya nggak dipikirkan dari masa remaja ini, kemudian skillnya tidak dilatih, tidak sekolah, tidak belajar dari usia remaja ini, nanti setelah melewati masa bonus demografi ini akan banyak pengangguran. Teman-teman semua tidak bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana yang skillnya udah terlatih, yang lebih sehat, yang lebih cerdas. Nah, kayak gitu. Makanya sekarang pemerintah itu mulai gencar untuk membahas gizi, perbaikan gizi. Nah, karena itu untuk bekal kalian semua. Oke, next. Oke, permasalahan gizi yang paling sering di remaja itu adalah malnutrisi. Mungkin kalau teman-teman sering dengar malnutrisi itu mikirnya pasti yang terlalu kurus, yang kurang gizi, yang makannya kurang. Padahal malnutrisi itu seperti kalimatnya itu kekurangan nutrisi. Obesitas juga masuk di dalam malnutrisi. Orang yang makan terus, yang penting kenyang itu gak cukup nutrisinya. Dia hanya kalau misal dia cukup nutrisinya, dia nggak mungkin obesitas. Karena pasti simpanan energi, protein dan zat-zat gizinya itu tersimpan dengan baik, tidak menjadi lemak di dalam badannya. Next.
Nah, tujuan gizi remaja itu yang pertama adalah membangun tubuh yang sehat dan kuat yang pastinya. Kemudian meningkatkan kinerja akademik karena dengan gizi yang baik maka dapat belajar, dapat berpikir, dapat bekerja dengan baik juga. Mencegah penyakit kronis diantaranya obesitas, hipertensi, diabetes, dan membentuk kebiasaan makan sehat. Next. Nah, seperti yang udah disinggung di slide sebelumnya, jadi gizi yang baik itu bisa mencegah penyakit kronis. Penyakit kronis itu biasa kita dengarnya penyakit tidak menular atau PTM. Nah, antara lain penyakit tidak menular ini seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes. Dengan orang-orang yang malnutrisi, apalagi dengan obesitas, itu akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit tidak menular tersebut. Next. Oke. Kenapa sih pemenuhan gizi yang tepat di usia remaja itu penting? Nah, yang pertama adalah di usia ini adalah kesempatan kedua mengejar pertumbuhan. Jadi perlu kalian tahu bahwa ketika kita 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kita di dalam kandungan ibu selama 9 bulan hingga nanti usia 2 tahun, itu adalah 1000 hari pertama kehidupan manusia. Nah, di 1000 hari pertama itu adalah momentum yang terbaik untuk ibu memakan gizi seimbang agar pertumbuhan dan pembentukan organ dan sel anaknya itu baik. Jika misalnya di situ kurang, bisa dikejar pertumbuhan anaknya nanti di usia anak-anak ketika dia mulai sekolah, mulai TK. Nah, kesempatan terakhir yaitu kesempatan kedua untuk mengejar pertumbuhan yaitu di usia-usia kalian ini, usia-usia remaja. Karena nantinya di usia 20 tahun ke atas udah tidak bisa bertumbuh lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih tinggi lagi atau misalnya pembentukan otak, makan asam folat, zat besi itu optimalnya di usia di bawah 20 tahun. Kemudian yang kedua adalah masa optimal menabung massa otot dan kepadatan tulang. Nah, jadi di usia-usia ini tuh waktu yang tepat buat kalian makan kalsium yang banyak. Dapatnya dari mana sih? Kalsium itu banyak dari susu, daging, ikan. Nah, banyaknya dari situ. Karena nanti ketika kalian udah di usia 30 tahun ke atas, metabolisme kalsium di badan kalian itu udah tidak seoptimal di umur-umur sekarang ini. Apalagi yang perempuan. Setiap menstruasi itu kita mengeluarkan darah itu juga banyak mengeluarkan kalsium. Ketika hamil, anak-anak di kandungan juga menyerap kalsium dari ibunya. Jadi kalau misalnya kalsiumnya tidak cukup, anaknya nanti lahirnya bisa banyak gangguan tulang. Kalau kalian pernah dengar kakinya X atau kakinya O, itu tuh biasanya karena kurang kalsium. Next yaitu persiapan masa mendatang dan generasi penerus. Ini yang seperti sudah saya singgung di awal tadi ya. Next. Oke. Ini penelitian perilaku makan remaja di Indonesia. Jadi yang meneliti ini mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI di tahun 2021. Dari penelitian itu didapatkan bahwa masih banyak nih remaja zaman sekarang itu skip sarapan, padahal sarapan itu penting untuk booster energi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebenarnya gak semua orang sih butuh sarapan, cuman di usia-usia segini kalian tuh aktivitasnya itu lebih banyak dibanding orang-orang yang biasanya kerja kantoran, seharian cuma duduk. Kalian itu aktivitasnya lebih banyak, jadi kalian itu butuh untuk sarapan. Kemudian yang kedua, dari hasil studi yang dilakukan dengan subjek 595 orang, rata-rata masih banyak tuh yang mengkonsumsi minuman-minuman bersoda, minuman-minuman manis, kemudian kemasan, walaupun isinya jus atau susu yang berkemasan, tapi sebenarnya itu kandungan gulanya banyak banget. Kemudian yang ketiga, banyak masih 50% ke atas remaja mengkonsumsi garam lebih dari 2 gram per hari. Biasanya dari mana sih
banyak konsumsi garam, teman-teman tahu nggak? Dari mana? Ya, dari gorengan, dari Indomie. Indomie itu walaupun rasanya nggak asin banget, tapi itu garamnya hampir 2 gram. Itu kalau nggak salah garamnya Indomie itu 1450 mg. Jadi hampir 2 gram. Sedangkan kebutuhan harian garam itu maksimal itu 2 gram. Next. Jadi perut yang kenyang setelah makan itu cukup nggak teman-teman? Kenapa nggak cukup? Kenapa kira-kira nggak cukup? Ya, kalau dari yang dijelaskan tadi, jadi perut yang kenyang itu makan asal makan yang penting kenyang itu nggak cukup ya, karena walaupun kenyang nutrisinya tuh nggak terpenuhi, sehingga fungsi-fungsi sel-sel tubuhnya, fungsi-fungsi organnya itu tidak berjalan dengan baik. Next. Nah, ini itu aturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Jadi ada namanya prinsip gizi seimbang. Terdiri dari 4. Yang pertama, harus konsumsi makanan beraneka ragam. Jadi harus ada karbohidratnya, entah dari nasi, roti, kemudian ada lauk pauknya berupa protein, ada sayuran dan ada buahnya. Kemudian yang kedua itu pentingnya pola hidup aktif dan olahraga. Oke, jadi normalnya itu kita harus aktif olahraga atau melakukan aktivitas yang sedang seperti jogging atau mungkin jalan santai gitu dalam seminggu itu 150 menit atau seharinya bisa 30 menit. Nah, kemudian yang ketiga itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yaitu kalau setiap mau makan jangan lupa cuci tangan dulu. Kemudian yang ketiga itu menjaga berat badan ideal. Nah, gimana sih cara menjaga berat badan ideal? Kalian harus tahu dulu kalian itu sekarang berada di indeks massa tubuh yang normal atau enggak. Boleh coba dihitung ya. Berat badan rumusnya adalah berat badan kalian dibagi dengan tinggi badan kalian di dalam meter, kemudian kuadrat. Jadi misalnya tingginya 160, dimasukinya 1,6 kuadrat. Nah, kemudian setelah dihitung bisa dimasukin nih, apakah masuk di dalam kategori yang normal, overweight, underweight atau obesitas. Nah, kalau misalnya sulit nih, kalau misalnya kalau misalnya ada HP sih ada aplikasi, ada websitenya ya, namanya mpcup.com. Jadi itu bisa masukin langsung berat badan, tinggi badan sama target BMI-nya. Biasanya untuk berat badan yang ideal itu target BMI-nya 20. Jadi misalnya contohnya beratnya 70, tingginya 165. Nah, dia itu sekarang BMI-nya atau indeks massa tubuhnya itu 25,7. Jadi masih masuk kriteria overweight. Kalau dia mau masuk berat badan yang ideal, target BMI-nya itu harus 20. Nah, di situ ada tulisannya yang paling kanan itu, maka target berat badannya harus turun sampai 54 kilo. Oke, next. Nah, ini yang tadi disinggung sebelumnya ya. Jadi kalau makan itu isinya harus beragam. Kalau dari pemerintah kita itu ada sering, kalau misalnya kalian ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, ini biasa suka ditempel tuh di dinding-dinding, namanya isi piringku. Isinya itu 50% isinya karbohidrat dan protein, dan 50% isinya sayuran dan buah. Next. Nah, kebutuhan zat gizi remaja itu apa aja sih sebenarnya? Kebutuhan zat gizi remaja itu sebenarnya setiap usia kebutuhan zat gizinya sama ya. Cuman perbedaannya adalah angkanya.
Jadi kalau misalnya untuk energi remaja itu sebenarnya ada rumusnya, tapi lebih sulit kalau dihitung. Nah, ini saya ambil ratanya aja. Biasanya energi yang dibutuhin dalam bentuk kalori itu, kalau perempuan itu energinya 40 sampai 50 kalori per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya berat badannya 50 nih, sehari itu dia butuh 2.500 kalori untuk melakukan aktivitasnya dalam sehari biar energinya tercukupi. Nah, untuk yang laki-laki beda lagi. Untuk yang laki-laki itu 55 sampai 60 kalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk karbohidrat dan lemak, untuk karbohidrat sendiri itu sekitar 200 sampai 300 gram per hari, dan untuk lemaknya 30 sampai 50 gram per hari. Ini untuk yang perempuan ya. Kalau untuk yang laki-laki ya sekitar 250 sampai 350 gram per hari untuk karbohidratnya, dan lemaknya sekitar 50 gram per hari. Kemudian selain karbohidrat dan lemak, kita juga butuh protein, karena protein itu berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Jadi hormon, terus organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita, kalau nggak ada protein, kalau makannya cuma nasi doang, itu nggak akan bekerja juga, walaupun sumber energi utama itu dari karbohidrat. Nah, kebutuhan protein remaja itu kalau untuk yang perempuan itu sekitar 60 gram per hari, dan yang laki-laki sekitar 70 gram per hari. Untuk serat, ini bisa didapatkan dari sayur dan buah-buahan ya. Untuk perempuan 20-30 gram, laki-laki 25-35 gram. Kemudian ada kebutuhan kalsium 1300 mg per hari, dan vitamin D. Vitamin D itu penting untuk pembentukan tulang, dan bagus juga untuk kulit ya, 600 IU per hari. Nah, kemudian ini yang penting juga sering terlewat, kebutuhan gula dan garam. Nah, dengan kebutuhan gula yang melewati batas itu, seperti yang kita tahu, mudah untuk sakit gula atau biasanya dikenal dengan diabetes, karena gula yang terlalu banyak di badan kita itu nanti akan menumpuk sehingga membuat hormon insulin di badan kita itu nggak bisa memecah gula itu jadi energi. Harusnya gula itu ketika masuk di badan kita dia dipecah dan dijadiin energi. Tapi kalau dia kebanyakan, insulinnya nggak cukup, insulinnya capek jadi resisten dan bisa bikin sakit diabetes. Nah, kebutuhan gula harian kita itu cuman sekitar 4 sampai 8 sendok teh. Sendok teh ya, bukan sendok makan ya sehari ya. Kemudian untuk garam itu kurang dari sendok teh sehari. Jadi sebenarnya kita nggak boleh makan yang terlalu asin juga, karena dapat menyebabkan hipertensi. Nah, jadi konsumsilah pangan beragam dan bergizi. Makanlah pangan dengan sumber zat besi, protein, folat dan B12 yang cukup. Kenapa sih protein itu penting? Jadi kan kita nih hidup menghirup oksigen ya, di mana-mana kita hirup oksigen. Oksigen yang masuk ke dalam badan kita diedarkan ke seluruh badan kita itu tidak bisa beredar kalau nggak ada protein. Protein itu ibaratnya adalah kendaraannya, mobilnya oksigen di dalam badan kita. Jadi dia bisa beredar ke seluruh tubuh kita karena ada protein. Kalau kurang, makanya kita akan ngerasa lemas, si tubuhnya tidak berjalan dengan baik. Nah, begitu pula zat besi. Zat besi itu ada di dalam hemoglobin yang dibawa oleh si protein tersebut. Nah, penyerapan protein dan zat besi itu nggak optimal kalau misalnya dikonsumsinya bersama dengan beberapa minuman, yaitu antara lain teh dan kopi, karena zat tanin dan zat kafein di dalam teh dan kopi itu bisa mencegah atau mengurangi penyerapan zat besi dan protein di dalam sel tubuh kita. Nah, untuk mengoptimalisasinya gimana sih?
biar penyerapannya makin optimal, banyak konsumsi buah yang tinggi vitamin A dan vitamin C, seperti misalnya jeruk. Tapi kalau misalnya minum es jeruk banyak gulanya, itu sama aja, tetap nggak terserap dengan optimal juga si zat besi yang mau diserap tadi. Jadi kalau misalnya kita makan di luar, dibiasakan makannya habis makan jangan minum es teh, karena percuma makanan yang kita makan itu nggak bisa diserap sama sel tubuh kita, karena teh itu ada taninnya. Nah, si taninnya ini nggak bisa bikin zat besi yang kita harusnya dapat dari makan ayam, makan ikan, makan daging, itu nggak bisa diserap. Jadi percuma ya teman-teman. Next. Oke, ini yang udah dibagiin ke teman-teman semua ya. Kalau misalnya kurang jelas bisa dilihat di kertas yang udah dibagiin. Ini adalah bahan-bahan makanan dan sumber-sumbernya. Jadi ini ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, nanti ada sumber serat. Nah, bisa dilihat teman-teman, kalau misalnya mau makan boleh dilihat dulu di situ kira-kira makannya harus seberapa biar kalorinya terpenuhi. Biasanya berapa banyak nih biar proteinnya terpenuhi, karbohidratnya terpenuhi. Mungkin nanti slide-nya ini bisa dibagiin, bisa dilihat tadi tuh kebutuhan kalori, kebutuhan karbohidrat, protein teman-teman dalam sehari itu sebanyak apa sih? Ya. Next. Ya, ini sama ya, yang kayak tadi juga. Ini adalah bahan makanan. Kalau yang tadi ada protein hewani, ini protein nabati, kemudian ada sayur-sayuran juga ya. Oke, next. Udah selesai ya teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Di sini kita sharing aja, atau mungkin ada yang mau cerita, ada yang lagi diet, kira-kira dietnya kayak gimana, kenapa dietnya nggak berhasil, atau ada yang mau nanya, boleh. Nanti ada hadiahnya kan Bu ya? Nah, ayo siapa yang mau nanya? Ya, boleh bertanya. Izin bertanya Bu, itu kacang itu termasuk yang makanan berbiji nggak Bu? Nah, termasuk kan Bu. Nah, kalau teman-teman kan banyak mengalami asam urat nih. Nah, kacang kan termasuk penyebab asam urat juga. Nah, gimana cara menghindari itu Bu? Terima kasih. Bisa dilihat ya kacang-kacangan itu yang sebelumnya, slide sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya, kacang-kacangan itu sebenarnya masuk di golongan A sayuran. Jadi itu sebenarnya dia sedikit kalori, protein dan karbohidrat. Kalau misalnya keluhannya asam urat, ya itu benar dia tinggi purin. Memang sih dari MCU kalian ini belakang dari SMK Maharati ini emang lumayan banyak yang asam uratnya tinggi. Nah, tapi yang perlu diketahui sebenarnya kacang-kacangan itu sehat kalau nggak dimakan berlebih. Nah, kalian makannya sebanyak apa dulu? Nah, terus diimbangi nggak dengan makanan yang lain? Kalau misalnya yang lainnya seimbang aja, protein, karbohidratnya seimbang aja, sebenarnya kelebihan si purinnya itu juga akan tertangani kok. Jadi sebenarnya tapi kalau misalnya kalian ini ada asam urat tinggi, itu ada keluhannya nggak sih yang dirasain, atau cuma lihat dari hasil lab aja? Biasanya kram. Oke. Ini sedikit sharing juga ya. Jadi banyak nih di antara teman-teman semua yang kalau ngerasa badannya pegel-pegel, sakit-sakit, itu bilangnya asam urat, padahal belum tentu asam uratnya tinggi. Bisa aja kalau badannya pegel-pegel itu ya karena ototnya kontraksi, atau misalnya
memang kecapean aja. Cuman kalau misalnya asam urat itu biasa keluhannya lebih ke persendiannya itu sakit, terasa seperti ditusuk-tusuk. Kalau pagi itu biasa terasanya panas. Nah, kalau udah segitu, itu kalian nggak bisa cuman diet rendah purin aja, itu harus berobat juga, itu harus minum obat untuk menurunkan kadar asam uratnya juga. Nah, tapi untuk pencegahannya udah benar, kurangi makan kacang-kacangan, tapi kuranginya itu sebenarnya masih nggak apa-apa makan kacang-kacangan, tapi dikurangi aja porsinya, mungkin jangan sebanyak yang biasa kalian makan kayak gitu. Ya. Izin bertanya, saya ingin bertanya tentang stunting. Kan menurut yang saya baca, stunting itu biasanya diawali dari hari pertama kehidupan. Apakah ketika hari pertama kehidupan itu penyebab dari stunting itu apa? Dan ketika setelah hari pertama kehidupan, apakah stunting itu dapat diobati? Dan juga menurut yang saya baca dan menurut ilmu yang saya dapat, bahwa orang pendek itu belum tentu stunting dan orang stunting itu pasti pendek. Nah, ketika teman-teman kita, mohon maaf, kita melihat pendek, bagaimana cara mengenali teman kita yang stunting atau tidak? Dan apakah ketika umur reproduksi 2 tahun itu pernah saya dengar bahwa itu adalah masa emas atau umur emas, di mana tubuh itu memerlukan atau di situ tingkat produktivitasnya. Apakah di situ bisa memperbaiki stunting dari 1000 hari pertama kelahiran? Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi teman-teman udah banyak yang tahu tentang stunting ya. Ya, jadi benar tadi kata temennya, stunting itu pasti pendek, tapi nggak semua orang pendek itu stunting. Ada juga yang pendeknya karena genetika. Nah, benar, stunting itu biasanya didapatnya, kenapa anak tuh bisa stunting? Karena di 1000 hari pertama kehidupannya itu tidak dikelola dengan baik. 1000 hari pertama yang tadi saya sebutkan, dari mulai ibunya hamil, bahkan merencanakan kehamilan, sampai anaknya usia 2 tahun. Jadi biasanya yang perempuan-perempuan ini kalau misalnya sebelum hamil, minumlah asam folat dan suplemen zat besi 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan, karena itu untuk mencukupi zat besi dan asam folat yang dibutuhkan untuk bayi berkembang. Nanti itu nanti dibutuhkan untuk nanti pertumbuhan tulangnya, pertumbuhan otaknya, gizinya. Kalau misalnya ibunya aja udah nggak aware selama dia hamil, anaknya ya yang lahir juga banyak masalahnya, salah satunya stunting. Jadi pemenuhan gizi itu bukan ke anaknya aja, tapi ke ibunya. Nah, kemudian ketika anaknya mulai MPASI, yaitu mulai usia 6 bulan, nah itu juga harus dicukupi kebutuhannya. Jangan karena anaknya GTM, gerakan tutup mulut, nggak mau makan, dikasih makannya yang manis-manis, yang sekiranya di kita tuh enak, padahal gizinya tuh nggak ada. Nah, jadi benar kata temannya tadi, di 2 tahun pertama itu adalah masa emas untuk pertumbuhan anak. Tapi bisa nggak sih dikejar stunting itu biar nggak sampai dewasa pendek? Bisa. Masa perkembangan sel tubuh itu emang optimalnya di 2 tahun pertama. Tapi pertumbuhan anak itu bisa dikejar sampai usia remaja kalian ini. Seperti yang tadi udah dijelaskan ya, masa mengejar pertama itu di usia anak-anak, kemudian di usia remaja itu masa mengejar yang kedua. Sebelum usia 20 tahun kalian masih bisa bertumbuh dengan gizi yang dioptimalkan melalui gizinya dan aktivitas olahraganya. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, aktivitas olahraganya itu minimal sehari itu 30 menit atau 150 menit per hari, dan suplementasinya kalau misalnya nggak cukup dapat dari makanan, misalnya di sini makanannya catering. Ya, kalau misalnya
dari cateringnya tidak tercukupi, teman-teman bisa minum vitamin. Kalau misalnya merasa badannya lebih pendek nih dari teman-teman yang lain, bisa minum yang vitamin yang tinggi kalsium, tinggi zat besi, sama olahraga seperti basket. Nah itu bisa menambah tinggi teman-teman semua. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya dari cewek-cewek? Ya, gimana pertanyaannya? Makanan yang cocok untuk menambah berat badan. Oke. Sebenarnya untuk menambah berat badan itu, kalau sebenarnya berat badan itu akan terpenuhi kalau misalnya kalau kalorinya tercukupi, pasti berat badannya nambah. Tapi nambahnya dalam keadaan yang sehat, maksudnya yang ideal, mencukupi tinggi badannya. Misalnya tinggi badannya 150, berat badannya pasti bisa terpenuhi sampai 50 kg. Nah, jenis makanan yang bisa cepat menambah berat badan itu biasanya yang tinggi protein. Kalau misalnya makanan yang kayak dada ayam, daging. Kalau ayam itu dadanya ya, kalau ambil pahanya itu lebih banyak lemaknya, jadi hanya untuk jadi simpenan lemak aja. Nah, badannya bertambah, tapi lemaknya juga bertambah, itu kan nggak sehat ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah makin ditambahnya, kalau mau tambah berat badan, makan proteinnya banyak, tapi protein yang masuk di badan kita itu jangan cuma masuk aja, kita juga harus olahraga, karena kalau nggak terfungsikan dengan baik, dia akan jadi simpenan lemak aja, nggak jadi otot gitu. Maksudnya biar tambah berat badannya tuh jadi otot aja, jangan jadi lemak ya. Oke. Next, ada lagi? Itu dulu ya. Apakah minum susu itu bisa nambahin berat badan? Padahal minum susu itu untuk menjaga kesehatan. Oke. Kalian itu biasakan kalau misalnya minum susu dibaca kemasan di belakangnya ya. Jadi mulai hari ini karena udah dijelasin kebutuhan zat gizi seimbang untuk remaja, kalau kalian belanja makanan atau belanja minuman kemasan itu dibaca kemasan di belakangnya. Biasanya itu ada kebutuhannya tuh, misalnya jangan pilih jangan pilih susu yang gulanya tuh banyak. Biasanya ada tulisannya 100% susu sapi, itu berarti dia benar 100% susu sapi. Ada juga yang susu sapinya cuma 60%, sisanya gula atau penambah artifisial lainnya. Jadi kuncinya adalah kalian harus lihat komposisi kemasannya dulu. Baiknya sih kalau misalnya ada yang pure langsung dapat dari peternakan gitu ya sih lebih bagus lagi ya. Tapi yang pasti yang kita ketahui susu sapi itu benar mengandung kalsium dan zat besi yang bagus untuk pertumbuhan tulang. Yang nggak baik itu adalah susu kemasan yang banyak mengandung gula, itu yang bisa menyebabkan makin berat badannya makin bertambah. Selanjutnya. Izin bertanya, Bu, tadi kan minimal dalam sehari itu mengonsumsi garam tuh cuma 2 gram. Tetapi di umuran kami banyak yang mengonsumsi kayak mie sama gorengan, Bu. Kalau kelebihan mengonsumsi dari itu, apakah akan mengalami penyakit tertentu? Sekian, terima kasih. Oke, jadi garam itu sifatnya kalau di dalam badan kita itu dia menyerap air. Kayak kalau kalian megang garam kelamaan itu garamnya jadi basah kan, gampang mencairkan. Nah, kalau misalnya si garam itu masuk di dalam sel tubuh kita,
dia akan menyerap air lebih banyak ke sel. Nah, sel yang tadinya seperti ini nih, kemudian dia makin gemuk, makin banyak menyerap air, dia akan menyempit nih sel darahnya. Kemudian darah yang akan mengitari tubuh jalannya sempit nih, kayak misalnya kalian rame di satu gang, kalian sempit-sempitan, pas yang belakangnya pasti ngedorong kan biar cepat sampai ke tujuannya. Nah, sama juga kayak di badan kita. Kalau misalnya garamnya makin banyak di badan kita, jantung kita tuh pompanya kan lebih banyak juga, karena jalannya darah kita tuh sempit karena si garam itu. Nah, dengan pompanya jantung kita lebih kuat, itu tensi darah kita akan makin tinggi. Itu makanya menyebabkan hipertensi. Jadi kalau misalnya konsumsi garam yang lebih tinggi itu dapat menyebabkan hipertensi. Hipertensi itu nantinya bisa kemana-mana, bisa ke gangguan di otak, bisa gangguan di ginjal, bisa menyebabkan stroke, bisa bikin sumbatan. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu kan sulit ya dicegahnya. Jadi kalau bisa dicegahnya mulai dari awal, dari konsumsi garamnya dikurangi biar nggak sampai hipertensi dulu. Karena kalau udah hipertensi minum obatnya harus seumur hidup. Banyak nih di usia-usia sekarang ini trennya di mulai 2020 terakhir ini, trennya itu penyakit tidak menular itu banyak masuk di usia kalian sekarang. Jadi banyak pasien-pasien saya yang umurnya masih 17-18 tahun, dia udah minum obat gula, bahkan udah suntik insulin setiap hari, udah minum obat darah tinggi, dan itu minumnya harus seumur hidup. Karena kalau nggak seumur hidup, badannya itu udah nggak berfungsi normal lagi untuk mengkontrol gula dan garam dalam badannya. Nah, jadi mumpung kalian belum sakit itu, konsumsi gula garamnya dibatasi mulai sekarang. Kan udah tahu tadi batasannya untuk garam itu 2 gram per hari, dan untuk gula itu sekitar 4 sampai 8 sendok teh per hari. Udah ngerti? Satu lagi. Ini ya, dari tadi kayak udah nanya. Jadi gini Bu, saya kan cari tahu cara membangun masalah otot itu ada 3 bagian yang penting, itu nutrisi, latihan, sama istirahatnya. Nah, jika salah satunya tidak bisa terpenuhi, itu nggak bisa jadi Bu. Misalnya kan pas latihan itu kan merobek otot. Nah, jadi pas kita tidur, recovery itu kan menggunakan nutrisi untuk membangun kembali setelah diberikan stres itu biar bisa berkembang. Di sini kan kami makan cateringan, jadi susah memenuhi sumber protein gitu. Itu 2 kali malam. Dan bagaimana kalau ada latihan tapi nutrisinya tidak tercukupi, apakah kita cuma dapat capeknya aja Bu? Apa dia akan malah tidak terbentuk Bu, malah terurai dia? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya pembentukan otot atau kita aktivitas itu ada 3 unsur yang penting, yaitu aktivitas fisik, istirahat, dan nutrisi. Percuma kalau kita misalnya olahraga doang, tapi misalnya nutrisinya nggak tercukupi, apa yang mau dibakar? Sedangkan olahraga itu kan gunanya untuk membakar kalori ya. Nah, tapi sih menurut saya kalau misalnya catering dari sekolah itu biasanya udah ada ahli gizinya, jadi pasti dimasukkan gizi yang sesuai dengan nilai rata remaja sekarang. Kalau misalnya setiap orang kebutuhan kalorinya lebih atau beda dari yang lainnya, mungkin bisa minum suplemen penambah vitamin yang kurang. Kalau misalnya kayak kurang vitamin D atau kurang kalsium, kurang protein, bisa minum vitamin yang ada penambahnya itu. Jadi nggak cuma dari makanan, tapi suplementasi juga mencukupi kayak gitu. Biasa sering nggak sih lihat kalau orang-orang nge-gym sebelumnya minum yang namanya protein shake.
Ya, yang kayak gitu. Nah, karena mereka itu nggak cukup cuma dapat dari makanan. Protein kayak kita makan telur aja itu proteinnya berapa sih? Satu biji telur itu paling cuman 2 gram atau 5 gram ya. Pokoknya kurang dari 10 gram. Sedangkan sehari itu kebutuhan protein kita 50 gram. Nah, itu yang penting untuk membangun otot ya, yang biasanya akan dibakar ketika kalau kita aktivitas fisik. Nah, jadi biasanya kalau saya menyarankan ke pasien-pasien saya yang dari makanannya nggak cukup atau dia nggak kuat makan banyak, kan ada orang yang makan banyak itu dia nggak kuat ya, baru sedikit dia udah begah rasanya. Nah, itu biasanya harus ditambahkan dengan suplementasi sih, atau dari susu yang tinggi protein. Kayak gitu. Udah Bu? Oke. Udah ya teman-teman, kalau misalnya nanti setelah acara ini ada yang mau nanya, silakan aja. Atau misalnya ada yang mau konsultasi juga boleh. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.